Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya dari kelas akuntansi 4 pagi A, NPM 0518022911. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang ekuitas pemegang saham 2. Oke, langsung saja. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagi kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan transaksi keuangan disajikan di sebelah pasifa, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang dinaikkan atau diturunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. 1. Rugi bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. 3. Dividen tunai atau scrip. 4. Dividen properti. 5. Dividen saham. 6. Beberapa transaksi saham treasury. 1. Laba bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. 3. Penyesuaian akibat kuasi organisasi. Nah, laba tidak dibagi dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham. 2. Penutupan kerugian. 3. Cadangan untuk tujuan tertentu. 4. Rekapitulasi. 2. Kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, kas atau non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini tidak akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis dividen: dividen tunai atau kas, 2 dividen properti, 3 dividen scrip, 4 dividen likuidasi, 5 dividen saham. Seluruh dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Dividen tunai atau kas, dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.000 pada setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar, yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk pencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen. Jurnal: di debit ada laba ditahan dividen kas, di kredit ada hutang dividen kas. Pada tanggal 28 Desember 2005, di transaksi ada catatan dividen, di jurnal tidak di jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen. Di jurnal, di debit ada hutang dividen kas, dan di kredit ada kas. Dividen properti biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milanco mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan 1.100.000 pada tanggal 20 Desember 2005. Diumumkan pembagian properti dividen pada setiap lembar saham Milanco
beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal yang untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen. Jurnal di debit ada laba ditahan dividen properti dan di kredit ada hutang dividen properti. Tanggal 20 Desember 2005, pencatatan keuangan. Jurnal di debit ada investasi saham PTX dan di kredit ada keuntungan yang belum direalisasi. Tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen. Jurnal tidak di jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen. Jurnal di debit ada hutang dividen properti dan di kredit ada investasi saham PTX. Dividen scrip atau dividen hutang. Janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini dapat berbunga, bisa tidak. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar 1 juta, bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen. Jurnal di debit ada laba ditahan dividen scrip, di kredit ada wesel dibayar. Tanggal 28 Desember 2005, pencatatan di transaksi pencatatan dividen tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen. Jurnal di debit ada wesel dibayar dan di biaya bunga, dan di kredit ada kas. Dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900 harus dipertimbangkan sebagai laba, sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember, transaksi pengumuman dividen. Di jurnal, di debit ada laba ditahan, tambahan modal di sektor, dan di kredit ada hutang dividen. Pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen. Jurnal tidak di jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen. Di debit ada hutang dividen dan di kredit ada kas. Dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran pada para pemegang saham sebanding dengan saham yang dimiliki. Tujuan untuk menambah laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Ukuran dividen saham. Dividen saham kecil. Ukuran dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Dividen saham besar. Lebih dari 20 sampai 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Ilustrasi. Mellon Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham tersebut 10 per saham dan nilai pasar sebesar 15 saham. Dividen saham 10% diumumkan. Laba ditahan dividen saham. Nilainya 75.000 dan kredit dividen saham biasa yang dapat
didistribusi sebanyak 50.000 dan premi saham biasa jumlahnya 25.000. Saham yang diterbitkan dividen saham biasa yang dapat didistribusikan jumlahnya 50.000 dan dikredit modal saham biasa 50.000. Pengaruh dividen saham. Before dividend equity share capital ordinary 500.000, share premium ordinary tidak ada, retained earnings 300.000, total equity 800.000, total outstanding 50.000. After dividing share capital ordinary 550.000, share premium ordinary 25.000, retained earning 225.000, total equity 800.000, outstanding share 55.000. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara satu biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama, dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa, dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Kedua, spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham dan jenisnya berbeda. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Contoh, struktur modal Rich Corp adalah sebagai berikut. Modal prioritas nominal 200 per lembar, beredar 50.000 lembar. Itu dijumlah menjadi 1 juta. Agio saham prioritas 100.000, modal biasa nominal 100 lembar, beredar 10.000 lembar. Itu dikali menjadi 1 juta. Agio saham biasa 150.000, laba tidak dibagi 1.500.000. Itu dijumlah menjadi 3.750. Harga per pasar per lembar saham prioritas 250, saham biasa 110. Untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. 2. Dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. 3. Dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Dividen saham biasa dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham biasa. Jurnal di debit ada laba ditahan dividen saham dan di kredit ada hutang dividen saham dan agio saham. Pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen di jurnal tidak di jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen, jurnal di debit ada hutang dividen saham dan di kredit ada modal saham biasa. 2. Dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen saham sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasa menurun menjadi 25 lembar. Di jurnal, dari laba di debit, laba ditahan dividen saham, di kredit ada hutang dividen saham. Pada tanggal 28 Desember, transaksi pencatatan dividen. Di jurnal tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen. Di jurnal, dari debit ada hutang dividen saham, di kredit modal saham biasa. Misalkan pimpinan perusahaan menginginkan untuk mengkapitalisasi sesuai dengan penjualan modal saham biasa, yaitu dengan agio 15 per lembar. 3. Dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasa menurun menjadi 75 per lembar. Jurnal
Di debit ada laba ditahan, dividen saham. Di kredit ada hutang dividen saham dan agio saham. Pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen. Di jurnal tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen. Jurnal, di debit ada hutang dividen, di kredit ada saham biasa. Dividen prioritas dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen saham sebesar 20% dan saham yang beredar untuk pemegang saham biasa dan prioritas 2% dikali 15.000 lembar sama dengan 3.000. Di jurnal di debit ada laba ditahan dividen saham, di kredit ada hutang dividen saham dan agio saham. Tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen. Jurnal, tidak ada jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen. Di jurnal, di debit ada hutang dividen saham dan kredit ada modal saham biasa. Pemecah saham, stock split. Mengurangi nilai pasar saham. Tidak ada jurnal dicatat untuk memecah saham, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Ilustrasi, Asumi Melan Corporation memecah 50.000 lembar saham biasanya atas dasar 2 untuk 1. Before share split equity, share capital ordinary 500.000, share premium ordinary tidak ada, retained earning 300.000, total equity 800.000, outstanding share 50.000. After share split, share capital ordinary 500.000, share premium ordinary tidak ada, retained earning 300.000, total equity 800.000, outstanding share 100.000. Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Penyajian, 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham, modal dasar, tambahan modal distor, modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. 3. Laba ditahan. Kedua kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal distor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. 3 kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ISITR pada laporan posisi keuangan neraca perusahaan. Inilah contohnya, bisa kita lihat sendiri ya. Kita lanjut aja di analisis perbandingan atas ekuitas pemegang saham. Laba bersih, dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Contoh, saldo awal ekuitas pemegang saham biasa 10.663 euro juta dan saldo akhirnya adalah 10.161 juta euro. Laba bersihnya adalah 1.271,8 juta dan tidak ada saham preferen yang beredar. Rasio pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Net income minus prefektur dividen dibagi reference ordinary shareholders equity sama dengan return on ordinary shareholder equity. N. Laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. 1. Saldo pada awal periode. 2. Penambahan. 3. Pengurangan. 4. Saldo pada akhir periode.